Mulai bulan ini, kau harus setor 4 juta kalau masih mau menumpang tidur di sini. Suara Bu Sutinah menggelegar di ruang keluarga. Ia melempar buku tabungan saya ke lantai. Buku kecil bersampul hijau itu meluncur, berhenti tepat di ujung kaki saya. Ingat baik-baik. Rumah ini milik keluarga suamimu, warisan leluhur kami. Ini bukan panti asuhan tempat perempuan miskin sepertimu bisa hidup gratis. Reza, suami saya, hanya menunduk menatap layar ponsel. Ia tidak membela, ia justru mengangguk pelan, menyetujui aturan keji ibunya. Di sebelahnya, Wulan, adik iparku, tersenyum sinis sambil menyesap kopi. Saya tidak menangis, saya tidak memohon. Saya justru tersenyum tipis. Lalu saya ambil ponsel dan saya transfer 4 juta itu detik itu juga. Bu Sutinah tertawa puas. Ia merasa menang. Ia bahkan menoleh ke arah Wulan dan berkata, "Lihat, Nak, begini caranya mengurus menantu. Harus tegas, jangan beri hati." Ia sama sekali tidak tahu satu hal. Sertifikat rumah yang selama ini ia agung-agungkan di dalam berangkasnya hanyalah selembar fotokopi tua, dan uang sewa yang baru saja ia tagih itu akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri ke meja penyidik. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana kesombongan selalu dibayar lunas dengan kehancuran yang setimpal. Pernahkah kalian membayangkan seorang mertua menagih uang sewa kepada menantunya sendiri? Padahal, menantu itulah yang diam-diam menyelamatkan rumah itu dari sitaan bank. Hari ini kita akan menyaksikan pembalasan paling tenang dari seorang perempuan bernama Maya. Sebuah kisah di mana keserakahan menggali kuburnya sendiri secara hukum. Siapkan hati kalian. Mari kita tonton sampai tuntas. Nama saya Maya Anggraini. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris sekaligus pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Reza. Dan selama itu pula, saya belajar satu hal pahit. Diam bukan berarti bodoh. Diam adalah cara saya membaca lawan. Pekerjaan saya adalah dunia dokumen. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana selembar kertas bisa mengubah hidup orang. Akta jual beli, surat warisan, perjanjian utang. Saya tahu betul di mata hukum, yang menang bukanlah yang paling keras berteriak, melainkan yang memegang dokumen yang sah. Saya sudah terlalu sering menyaksikan keluarga berebut warisan, anak menggugat orang tua, saudara saling menipu lewat tanda tangan palsu. Pekerjaan ini mengajari saya untuk selalu tenang, selalu mencatat, dan tidak pernah mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak. Mungkin karena itu pula saya bertahan begitu lama di rumah Bintaro itu. Saya memperlakukan penderitaan saya seperti sebuah kasus. Saya kumpulkan fakta, saya simpan bukti, saya menunggu momentum. Sementara orang lain mungkin sudah meledak sejak lama. Saya memilih untuk membangun berkas. Sore itu langit Jakarta mendung tipis. Saya baru pulang dari kantor, membawa map-map akta yang harus saya tanda tangani esok pagi. Rumah besar bergaya klasik di kawasan Bintaro itu menyambut saya dengan sunyi yang aneh. Rumah 2 lantai dengan pilar kokoh dan lantai marmer yang menilap. Dari luar, rumah ini tampak megah bagi saya. Kemegahan itu perlahan terasa seperti penjara yang dingin. Saya melangkah masuk. Saya lepas sepatu yang terasa berat. Lalu, saya berjalan menuju ruang keluarga. Berharap bisa langsung naik ke kamar di lantai 2. Harapan itu seketika padam. Di ruang keluarga, tepat di atas sofa kulit mahal, duduklah Bu Sutinah. Ibu mertua saya tampak segar, berdandan rapi dengan daster sutra bermotif bunga. Lehernya dihiasi kalung emas tebal kebanggaannya. Di meja kaca di hadapannya tersaji secangkir teh hangat dan sepiring kudapan sore. Di sebelahnya duduk Reza, menggulir layar ponsel tanpa beban. Dan di kursi seberang, Wulan, adik ipar saya, menatap saya dengan senyum yang sulit saya artikan. Langkah saya terhenti. Naluri saya memberi sinyal bahaya. Tatapan Bu Sutinah setajam elang yang siap menerkam. Duduk kau di situ, perintahnya dengan nada berat dan angkuh. Jangan langsung nyelonong ke kamar.
seperti orang tak punya tata krama. Saya menghela napas. Saya menelan lelah saya. Saya letakkan tas kerja di lantai, lalu duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengannya. Ada apa, Bu? Maya baru pulang kerja. Kalau ada yang mau dibicarakan, tidak bisakah nanti malam saja? Tidak bisa. Bentak Bu Sutinah. Suaranya melengking memecah keheningan sore. Ini urusan penting yang tidak bisa ditunda. Buka telingamu lebar-lebar. Maya, Ibu sudah berdiskusi dengan Reza dan Wulan. Kami sudah mengambil keputusan mutlak demi kebaikan keluarga ini. Ia merogoh laci meja kecil, lalu mengeluarkan buku tabungan bersampul hijau itu. Buku tabungan pribadi saya, yang sengaja saya simpan di lemari ruang tengah. Dengan gerakan kasar dan merendahkan, ia melemparkannya. Buku kecil itu menghantam meja kaca, lalu jatuh di dekat kaki saya. Mulai bulan ini, dan seterusnya, katanya dengan arogansi yang meluap. Kau wajib setor uang sewa 4 juta rupiah setiap awal bulan ke rekening ibu. Kalau kau masih mau numpang tidur, mandi, dan berteduh di rumah ini, kau harus bayar. Kau pikir kau hidup di mana? Saya membelalakkan mata. Kantuk saya menguap seketika. 4 juta, Bu. Ini kan rumah Mas Reza, suami saya. Saya, istrinya. Sejak kapan seorang istri harus membayar sewa untuk tinggal di rumah suaminya sendiri? Jangan banyak membantah. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Raung Bu Sutinah menudingkan telunjuknya yang dihiasi cincin batu giok ke wajah saya. Kau itu cuma orang luar, anak orang biasa yang kebetulan dinikahi anak ibu. Rumah ini warisan keluarga besar kami. Nilainya miliaran. Kau bisa tinggal di sini saja. Sudah kemurahan hati luar biasa. Ini bukan panti asuhan, tempat perempuan miskin sepertimu hidup gratis. Kata-kata itu menghantam dada saya. Bukan karena saya percaya, tapi karena ironi di baliknya begitu pekat. Saya menatap buku tabungan di lantai. Lalu saya menatap wajah-wajah yang merasa menang itu. Dan saya tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berbaring memandang langit-langit kamar. Dan ingatan saya melayang jauh ke belakang. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Penuh harapan. Saat itu, ia lelaki yang lembut. Tapi sejak kami tinggal serumah dengan ibunya, saya menyaksikan perubahan yang perlahan. Bu Sutinah tidak pernah benar-benar menerima saya. Di matanya, saya hanya anak orang biasa yang merebut putranya. Ia membandingkan saya dengan calon menantu impiannya. Anak kolega lamanya, yang kaya raya. Setiap masakan saya selalu kurang asin atau terlalu manis. Setiap usaha saya selalu salah. Dan Reza, yang dulu membela saya, perlahan berubah menjadi anak mama yang tidak punya tulang punggung. Setiap kali saya mengadu, jawabannya selalu sama. Sabar, Maya, itu kan ibuku. Mengalah sedikit. Mengalah. Mengalah. Dan terus mengalah. Sampai saya lupa di mana batas antara mengalah dan menghilang. Lalu ingatan saya berhenti di 3 tahun lalu. Saat itu, almarhum bapak mertua masih hidup. Beliau lelaki yang baik, jauh berbeda dari istrinya. Suatu malam, bapak memanggil saya ke ruang kerjanya. Wajahnya pucat, di mejanya berserakan surat-surat dari bank. Rumah ini, rumah yang selalu dibanggakan Bu Sutinah sebagai warisan leluhur, ternyata sudah dijaminkan ke bank untuk menutup utang usaha bapak yang bangkrut. Tunggakannya hampir 2 miliar rupiah. Tinggal hitungan bulan sebelum rumah ini disita dan dilelang. Bapak menggenggam tangan saya. Maya, nak, ibumu dan Wulan tidak boleh tahu ini. Mereka akan panik, lalu menyalahkan semua orang. Hanya kau yang bapak percaya. Kau punya kepala dingin. Tolong selamatkan rumah ini. Saya, seorang notaris, tahu persis apa yang harus dilakukan. Diam-diam, saya kuras tabungan saya. Saya jual mobil pribadi saya. Saya ajukan pinjaman atas nama saya sendiri. Lalu, dengan bantuan rekan saya, Pak Tommy, saya tebus seluruh tunggakan itu ke bank. Saya selamatkan rumah ini dari palu lelang. Saya masih ingat malam saat saya menyerahkan bukti pelunasan terakhir kepada bapak. Lelaki tua itu menangis. Tangannya yang keriput menggenggam tangan saya erat-erat. Maya,
Bapak tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Tapi Bapak ingin satu hal jelas. Rumah ini harus jadi milikmu. Bukan milik istri Bapak yang hanya bisa menghambur-hamburkan. Bukan milik Wulan yang hanya tahu berfoya-foya. Kau yang menyelamatkannya. Kau yang berhak. Dan Bapak, sebelum beliau wafat 6 bulan kemudian, melakukan satu hal lagi di hadapan Pak Tommy sebagai notaris. Beliau menandatangani akta jual beli rumah ini. Beliau menjualnya kepada saya secara sah, secara hukum. Dengan harga yang sudah saya bayar lunas berupa pelunasan utang itu. Sertifikat asli di balik nama sejak 3 tahun lalu. Rumah ini bukan lagi milik keluarga Reza. Rumah ini atas nama saya. Yang ada di berangkas Bu Sutinah hanya fotokopi sertifikat lama. Beliau tidak pernah memeriksanya. Ia terlalu sibuk mengagung-agungkan kemegahan, sampai lupa memeriksa siapa pemilik kemegahan itu sekarang. Saya bisa saja mengumumkannya saat itu juga, tapi saya memilih diam. Sebab Bapak berpesan satu hal terakhir. Jangan kau usir mereka selama mereka masih bisa tahu diri. Beri mereka kesempatan. Kalau suatu hari mereka menginjak harga dirimu sampai ke titik nadir, baru kau bicara dengan hukum. 3 tahun saya menunggu. 3 tahun saya membiarkan diri direndahkan demi menghormati pesan seorang ayah. Dan sore tadi, dengan melempar buku tabungan saya ke lantai sambil menagih sewa, Bu Sutinah baru saja melewati titik nadir itu. Saya bangkit dari tempat tidur. Saya berjalan ke jendela kamar belakang yang pengap, dan saya menatap halaman rumah yang sunyi di bawah cahaya bulan. Rumah ini, setiap meternya saya tebus dengan tabungan, mobil, dan harga diri saya. Dan selama 3 tahun, saya membiarkan diri diperlakukan seperti benalu di rumah saya sendiri. Hanya karena janji kepada seorang lelaki yang sudah tiada. Tapi Bapak juga berkata, ada batas. Dan malam ini, saya tahu batas itu sudah terlampaui. Bukan amarah yang saya rasa. Justru sebuah ketenangan yang dingin dan jernih. Ketenangan seorang yang akhirnya tahu. Waktunya sudah tiba. 3 tahun kesabaran saya resmi habis. Keesokan paginya, drama itu resmi dimulai. Bu Sutinah memanggil seluruh isi rumah ke ruang keluarga. Bahkan Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di sini, ikut dipanggil untuk menyaksikan. Bu Sutinah duduk di sofa seperti seorang ratu di singgasana. Mulai hari ini ada aturan baru di rumah ini. Umumnya lantang. Maya sudah resmi membayar sewa. Jadi statusnya di rumah ini adalah penyewa. Bukan nyonya rumah, camkan itu. Saya hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata. Saya, seorang notaris, tahu betul betapa berharganya sebuah pengakuan yang diucapkan di depan saksi. Insiden pertama datang sore itu. Saya pulang dan menemukan barang-barang saya sudah dipindahkan dari kamar utama. Wulan berdiri di pintu kamar itu sambil bertolak pinggang. Kamar ini sekarang punyaku. Katanya enteng. Kamu pindah ke kamar gudang di belakang. Penyewa tidak berhak pakai kamar bagus. Reza ada di sana. Ia melihat semuanya. Ia tidak berkata apa-apa. Mas, kata saya pelan padanya. Kamu benar-benar setuju aku tidur di kamar gudang? Reza hanya mengangkat bahu. Sudahlah. Maya, Wulan kan baru putus dari pacarnya. Dia butuh kamar yang nyaman. Kamu mengalah dulu. Lagi pula, kamu kan sibuk kerja. Tidur di mana saja sama saja. Kalimat itu dari mulut suami saya sendiri terasa lebih dingin daripada kamar gudang yang akan saya tempati. Saya memunguti pakaian saya dari lantai, dan saya pindah ke kamar belakang yang pengap, yang dindingnya lembab, dan jendelanya menghadap tembok tetangga. Saya tidak protes. Setiap penghinaan, bagi saya, adalah satu lembar bukti yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, insiden kedua. Bu Sutinah mengumpulkan seluruh kerabat untuk acara arisan keluarga di rumah. 20 lebih orang datang, dan saya, sang penyewa.
Diperintahkan memasak untuk semua tamu, mencuci semua piring, dan melayani seperti pembantu. Hitung-hitung kau bayar sewa pakai tenaga, ujar Bu Sutinah di depan semua kerabat. Disambut tawa mereka. Saya melayani dengan wajah datar. Mbak Asi menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Lalu diam-diam membantu saya di dapur. Salah seorang bibi sempat berbisik pada saya di dapur. Maya, kamu kok mau diperlakukan begini? Kamu kan istri Sahreza, bukan pembantu. Saya hanya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Bi. Semua ada waktunya. Bibi itu menggeleng-geleng heran melihat ketenangan saya. Ia tidak tahu, di balik ketenangan itu, saya sedang menghitung setiap penghinaan. Menyusunnya seperti bata, membangun sebuah dinding yang suatu hari akan saya runtuhkan tepat ke arah mereka. Insiden ketiga, lebih kotor. Suatu malam, Wulan menangis histeris. Ia mengaku kehilangan kalung emas. Lalu, dengan nada penuh tuduhan, ia menunjuk saya. Siapa lagi yang butuh uang di rumah ini selain si penyewa miskin itu? Pasti dia yang ambil. Bu Sutinah langsung menggeledah kamar saya tanpa izin. Tentu saja tidak ada apa-apa. Belakangan, Mbak Asi membisikkan pada saya bahwa kalung itu sebenarnya digadaikan Wulan sendiri untuk membeli tas mewah. Tuduhan itu hanya untuk mempermalukan saya. Saya menyimpan informasi itu. Saya tidak melawan. Belum saatnya. Lalu insiden keempat. Awal bulan tiba. Saya kira sewa 4 juta sudah cukup. Saya salah. Harga naik, kata Bu Sutinah sambil menyodorkan kertas. Mulai bulan ini, 6 juta. Listrik, air, kebersihan. Semua sekarang tanggunganmu. Wulan juga butuh modal usaha. Anggap saja kau yang menanggung. Bu, kata saya pelan. 4 juta saja sudah lebih dari nilai sewa rumah seukuran ini di kawasan ini. 6 juta itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bu Sutinah tertawa sinis. Yang tidak masuk akal itu, perempuan miskin sepertimu berani tinggal di rumah semewah ini. Kalau tidak mau bayar, silakan angkat kaki. Banyak perempuan di luar sana yang mau jadi istri Reza, yang lebih kaya, lebih cantik, dan tahu diri. Kau pikir kau tak tergantikan? 6 juta untuk menyewa rumah yang sertifikat aslinya tersimpan di brankas kantor saya, atas nama saya. Saya menatap wajah perempuan tua itu, dan untuk sesaat, saya nyaris merasa kasihan. Ia begitu yakin sedang memegang seluruh kartu, padahal ia bahkan tidak tahu sedang bermain di meja siapa. Saya transfer lagi, saya simpan lagi setiap bukti transfernya. Lalu, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Suatu sore, Wulan pulang membawa tas-tas belanja dari merek terkenal. Ia memamerkannya tepat di depan saya, tertawa renyah. Mbak Maya, lihat tas baruku. Lumayan, kan? Beli pakai uang sewa yang Mbak setor bulan ini. Terima kasih, ya. Sudah jadi mesin uang keluarga ini, katanya. Lalu tertawa bersama Bu Sutinah. Saya hanya tersenyum tipis. Sama-sama, Wulan. Semoga kau menikmatinya. Di dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Setiap rupiah yang mereka hambur-hamburkan dari uang sewa itu adalah bukti aliran dana pemerasan yang semakin jelas. Mereka mengira sedang berpesta, padahal mereka sedang menumpuk barang bukti melawan diri mereka sendiri. Insiden kelima adalah jebakan yang paling mereka banggakan. Suatu sore, Bu Sutinah memanggil saya bersama Reza ke ruang keluarga. Di meja sudah tersedia sebuah surat. Tanda tangani ini. Katanya, surat pernyataan bahwa kau hanya menumpang di rumah keluarga kami. Dan kau tidak punya hak apapun atas rumah ini. Biar jelas, semuanya hitam di atas putih. Saya membaca surat itu pelan-pelan. Di dalam hati, saya nyaris tertawa. Mereka ingin saya menandatangani surat yang menyatakan saya tidak memiliki rumah yang justru atas nama saya. Surat itu, secara hukum, sama sekali tidak punya kekuatan. Sertifikat asli mengalahkan surat pernyataan manapun. Maka saya tanda tangani. Dengan tenang, surat itu justru menjadi bukti tambahan
bahwa mereka sadar penuh sedang memungut uang dari saya. Pemerasan yang terdokumentasi rapi atas kemauan mereka sendiri. Insiden ke-6 menyeret harga diri saya ke dasar. Di acara halal bihalal keluarga, di hadapan puluhan kerabat. Saya terlambat menyajikan teh karena harus mengurus tamu lain. Bu Sutinah murka. Dasar penyewa tidak becus. Ia mengangkat tangannya dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Ruangan mendadak hening. Saya menatap Reza. Saya menunggu. Saya berharap untuk terakhir kalinya ada secuil lelaki dalam dirinya. Reza berdiri. Tapi bukan untuk membela saya. Ia mendekat. Lalu berkata dengan suara dingin di depan semua orang. Maya, minta maaf ke ibu. Kamu memang keterlaluan. Untung ibu masih mau menampungmu di rumah ini. Di sanalah. Di tengah ruangan yang penuh tatapan kasihan dan cemooh itu. Sisa terakhir perasaan saya pada Reza padam total. Bukan amarah yang saya rasa, justru ketenangan. Ketenangan seorang notaris yang berkasnya sudah lengkap. Malam itu, di kamar gudang yang pengap, saya tidak menangis. Saya justru membuka laptop dan saya mulai menyusun daftar. Daftar setiap transfer yang sudah saya lakukan. Daftar setiap penghinaan dengan tanggal dan saksi. Daftar setiap pelanggaran yang di mata hukum. Punya nama dan punya pasal. Air mata tidak akan mengubah apapun, tapi sebuah berkas yang rapi bisa meruntuhkan sebuah kerajaan kesombongan. Lalu datang insiden yang membuat saya benar-benar memahami sedalam apa keserakahan ini. Wulan mengumumkan bahwa ia akan bertunangan. Bu Sutina ingin mengadakan acara lamaran besar-besaran, mengundang ratusan tamu dengan catering mewah dan dekorasi mahal. Maya, kata Bu Sutina suatu pagi, dengan nada yang seolah memberi kehormatan. Acara lamaran Wulan butuh dana 50 juta. Kau yang tanggung. Anggap saja sumbangan menantu untuk keluarga. Lagi pula kau tidak punya anak. Uangmu untuk apa lagi kalau bukan untuk adik iparmu? 50 juta. Untuk pesta seorang adik ipar yang setiap hari menghina saya. Saya menatapnya lama. Bu, saya sudah membayar sewa 6 juta setiap bulan. Sekarang ibu minta 50 juta lagi. Apakah ada batasnya? Batas. Bu Sutinah tertawa. Selama kau masih tinggal di rumah keluarga ini, tidak ada batas. Kau berutang budi pada kami. Kau seharusnya bersyukur masih kami izinkan bernapas di sini. Saya tidak menjawab. Tapi di dalam diri saya, sesuatu yang sudah lama retak akhirnya pecah sepenuhnya. Bukan dengan ledakan. Justru dengan keheningan yang sangat dingin. Saya sadar, tidak akan pernah ada kata cukup bagi orang-orang seperti ini. Mereka akan terus menggali, terus menuntut. Sampai tidak ada lagi yang tersisa dari saya hari itu. Untuk pertama kalinya, saya tidak menjawab baik. Bu, saya hanya berkata, saya pikirkan dulu. Lalu, saya pergi ke kantor. Dan di sana, saya tidak memikirkan soal 50 juta. Saya mulai memikirkan akhir dari semua ini. Insiden ke-7 adalah pemicu terakhir. Beberapa hari kemudian, Bu Sutina datang ke kamar belakang saya membawa amarah baru. Ia baru saja tahu dari obrolan tetangga bahwa saya seorang notaris dengan kantor sendiri di Kuningan. Jadi, selama ini kau punya kantor, kau punya penghasilan besar, tapi kau diam saja saat keluarga ini susah, tudingnya. Padahal justru sayalah yang dulu menyelamatkan keluarga ini dari kebangkrutan tanpa mereka tahu. Mulai besok, kau berhenti kerja. Perempuan yang sudah menikah tidak pantas keluyuran di kantor. Tugasmu di rumah, melayani keluarga ini. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada bagian dari diri saya yang nyaris meledak. Pekerjaan ini bukan sekedar penghasilan. Itu identitas saya. Satu-satunya ruang di mana saya masih merasa menjadi manusia utuh. Dan ia ingin merampasnya juga. Maaf, Bu, kata saya. Menahan suara agar tetap rata. Pekerjaan ini tidak akan saya tinggalkan. Berani kau membantah ibu. Wajahnya merah padam. Kau pikir kau siapa di rumah ini? Malam itu, Reza datang. Bukan untuk membela saya, tapi untuk menekan saya atas nama ibunya. Saya hanya diam.
Tapi di dalam diam itu, sebuah keputusan mengeras seperti baja. Justru karena saya notaris. Justru karena saya tahu hukum. Mereka tidak akan pernah bisa benar-benar merampas apapun dari saya. Mereka hanya belum menyadarinya. Dan puncaknya datang malam berikutnya, di meja makan. Bu Sutinah mengumumkan dengan bangga, bulan depan, Ibu akan urus surat-surat. Rumah ini akan Ibu balik nama ke Wulan, biar jelas siapa pemilik sah keluarga ini. Dan kau, penyewa. Kalau mau, tetap tinggal. Lanjutkan saja, bayar ke Wulan. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Tenang, Bu, begitu rumah atas namaku. Aku naikkan sewanya jadi 10 juta. Biar dia tahu rasanya jadi orang miskin yang numpang. Saya meletakkan sendok saya pelan. Saya menyeka mulut dengan serbet. Lalu saya tersenyum. Untuk pertama kalinya. Lebar dan tulus. Balik nama, ya. Kata saya tenang. Bagus sekali, Bu. Kebetulan saya notaris. Saya tahu persis bagaimana proses balik nama. Besok, biar saya yang urus semua surat-suratnya. Bu Sutinah mengernyit, sedikit heran dengan ketenangan saya. Tapi keserakahannya menutupi kecurigaannya. Bagus, akhirnya kau tahu diri juga. Mereka tidak tahu. Kalimat itu baru saja menutup gembok terakhir di pintu jebakan mereka sendiri. Tapi keserakahan tidak pernah tahu kata cukup. Antara insiden-insiden besar itu, ada luka-luka kecil yang setiap hari mereka torehkan. Salah satu yang paling menyakitkan adalah soal anak. Selama 8 tahun pernikahan, saya dan Reza belum dikaruniai anak. Bu Sutinah menjadikan itu senjata harian. Di depan tamu, di meja makan. Ia menyindir berulang kali. Perempuan mandul memang tidak ada gunanya, katanya suatu malam. Cukup keras agar para tamu mendengar. Sudah miskin, tidak bisa memberi cucu pula. Untung masih ada Wulan yang nanti melanjutkan keturunan keluarga ini. Padahal hasil pemeriksaan dokter dulu sudah jelas. Bukan saya masalahnya, tapi saya tidak pernah membukanya demi menjaga harga diri Reza. Dan begitulah balasan yang saya terima. Saya menelan setiap sindiran itu dalam diam. Mereka juga memutus listrik di kamar belakang saya. Dengan alasan, penyewa harus hemat. Malam-malam saya bekerja menelaah akta di bawah cahaya lampu darurat. Sementara itu, di ruang tengah. Mereka menyalakan pendingin ruangan dan menonton televisi besar. Televisi yang, ironisnya, dibeli dari uang sewa saya sendiri. Mereka melarang Mbak Asih memasak untuk saya. Penyewa urus makan sendiri, kata Bu Sutinah. Maka diam-diam di tengah malam, Mbak Asih sering menyelipkan bungkusan nasi ke depan pintu kamar saya. Hanya perempuan tua itu, satu-satunya orang di rumah ini yang masih memperlakukan saya sebagai manusia. Suatu hari, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya naik. Wulan mengunggah foto di media sosialnya. Foto saya sedang mencuci piring di acara keluarga, dengan keterangan yang menghina. Begini nasib perempuan yang tidak tahu diuntung, numpang di rumah orang. Ratusan komentar mengejek saya di bawahnya. Wulan dan teman-temannya tertawa di kolom komentar. Saya tidak membalas satu kata pun di media sosial. Tapi saya simpan tangkapan layarnya. Setiap penghinaan publik, suatu saat bisa menjadi bukti pencemaran nama baik. Saya, yang setiap hari bekerja dengan dokumen dan pasal, tahu betul bahwa kemarahan yang tidak terdokumentasi hanyalah uap. Tapi kemarahan yang tersimpan rapi dalam berkas adalah senjata. Tapi sebelum saya menutup semuanya, mereka masih sempat menorehkan satu luka lagi. Pagi berikutnya, Mbak Asih datang ke kamar belakang saya dengan wajah ketakutan. Ia berbisik bahwa semalam ia mendengar Bu Sutinah, Wulan, dan Reza berbicara di ruang kerja. Mereka berencana setelah rumah dibalik nama ke Wulan. Mereka akan menaikkan sewa setinggi mungkin agar saya tidak sanggup membayar. Lalu mereka akan mengusir saya dengan alasan menunggak. Reza bahkan sudah setuju untuk menceraikan saya begitu rencana itu berhasil, agar bisa menikah lagi dengan perempuan pilihan ibunya. Saya mendengarkan dengan tenang. Saya bahkan tidak terkejut. Saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya saya tahu persis sedalam apa pengkhianatan ini. Sehingga saya tidak perlu lagi merasa bersalah atas apa yang akan saya lakukan. Mbak Asih, kata saya pelan. Terima kasih.
Bisa Mbak ulangi cerita itu? Saya nyalakan perekam di ponsel saya. Tenang, nama Mbak akan saya lindungi. Mbak Asih mengangguk. Ia menceritakan semuanya. Terekam jelas. Satu bukti lagi. Berkas saya kini benar-benar sempurna. Hari itu, saya tidak ke kantor untuk bekerja. Saya ke kantor untuk menyiapkan eksekusi. Saya buka brankas. Saya keluarkan sertifikat asli rumah Bintaro yang sudah atas nama Maya Anggraini sejak 3 tahun lalu. Saya susun map berisi seluruh bukti pelunasan utang ke bank. Saya cetak rekening koran 3 tahun terakhir yang memperlihatkan aliran dana saya membayar tunggakan 2 miliar itu. Saya kumpulkan seluruh bukti transfer sewa yang saya bayar ke rekening Bu Sutinah, lengkap dengan keterangan. Saya cetak surat pernyataan yang dulu mereka paksa saya tanda tangani. Dan saya simpan baik-baik rekaman pengakuan Mbak Asih. Pemerasan. Itulah istilah hukumnya. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memaksa seseorang menyerahkan uang dengan ancaman. Dalam hal ini, ancaman pengusiran adalah tindak pidana yang nyata. Saya menghubungi Pak Tommy, rekan notaris yang dulu menyaksikan akta jual beli itu. Saya ceritakan semuanya. Pak Tommy, lelaki tua yang dulu mengenal bapak mertua dengan baik, menggeleng-geleng prihatin. Maya, katanya, selama 3 tahun kamu menanggung ini semua demi pesan almarhum. Kamu perempuan yang sabarnya luar biasa. Tapi sabar pun ada habisnya. Sekarang waktunya hukum yang bicara. Semua dokumenmu sah dan lengkap. Akta jual beli yang dulu kita buat tidak akan bisa dibantah siapapun. Mereka tidak punya celah. Saya juga menghubungi pengacara saya, seorang perempuan tangguh bernama Bu Ratna, yang sudah sering menangani kasus serupa. Ia meneliti setiap berkas saya dengan saksama. Kasus pemerasannya kuat, katanya akhirnya. Bukti transfer rutin, surat pernyataan yang mereka paksakan, ditambah rekaman pengakuan saksi. Ini bukan sekedar konflik keluarga. Maya, ini tindak pidana. Dan kamu memegang semua kartunya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidur dengan nyenyak. Subuh keesokan harinya, gugatan cerai saya didaftarkan secara resmi. Semua sudah siap. Tinggal satu langkah terakhir. Saya memilih hari arisan keluarga berikutnya. Hari di mana rumah itu kembali dipenuhi puluhan kerabat. Hari yang sama yang biasa dipakai Bu Sutinah untuk mempermalukan saya. Kali ini, panggung itu akan saya pakai sendiri. Sore itu rumah Bintaro ramai. Aroma rendang dan opor memenuhi ruangan. Bu Sutinah duduk di tengah, dikelilingi para kerabat yang memujinya. Wulan memamerkan tas mewah barunya. Reza tertawa-tawa di sudut ruangan. Mereka semua merasa berada di puncak dunia. Pagi harinya, sebelum acara, Bu Sutinah sempat memanggil saya. Maya, Hari ini banyak tamu penting. Kau urus dapur dari pagi. dan ingat, Jangan banyak bicara. Cukup melayani. Jangan permalukan keluarga ini dengan mulut besarmu. Saya hanya mengangguk. Baik. Bu, hari ini saya akan bicara seperlunya saja. Beliau tidak menangkap makna ganda di kalimat saya. hari ini memang Satu kalimat saya saja sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya. Saya datang terlambat, sengaja. Bukan dengan baju pelayan seperti biasa, tapi dengan blazer kerja yang rapi, membawa sebuah map coklat tebal di tangan. Langkah saya tenang. Seisi ruangan menoleh. Maya, Dari mana saja kau? Bentak Bu Sutinah. Cepat ke dapur, urus piring-piring itu. Jangan bikin malu di depan keluarga. Saya tidak ke dapur. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya letakkan map coklat itu di atas meja kaca, di hadapan Bu Sutinah. pelan dan mantap. Sebelum saya urus piring, Bu, kata saya dengan suara jernih yang terdengar ke seluruh ruangan. Ada satu urusan yang harus diselesaikan dulu di depan seluruh keluarga. Soal balik nama rumah ini. Kebetulan ibu sendiri yang minta saya yang urus. Bu Sutinah tertawa mengejek. Nah, akhirnya. Bagus, buka saja biar semua saksikan. Rumah ini resmi jadi milik Wulan. Saya membuka map itu. Saya keluarkan satu lembar dokumen dan saya letakkan di tengah meja menghadap para kerabat. Ini sertifikat asli rumah ini, kata saya. Silakan dibaca nama pemiliknya. Salah satu kerabat memungutnya. Ia membaca. Wajahnya berubah.
Maya. Maya Anggraini. Ini. Atas nama Maya. Dokumen itu berpindah dari tangan ke tangan. Bisik-bisik menjalar di seluruh ruangan. Para kerabat yang beberapa menit lalu memuji-muji Bu Sutinah kini saling berpandangan dengan wajah yang sulit dijelaskan. Sebagian terkejut. Sebagian diam-diam. Tampak puas. Ruangan mendadak sunyi. Bu Sutinah menyambar dokumen itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Wajahnya yang tadi merah karena bangga, kini memutih pucat. Ini palsu. Sertifikat asli ada di brankas ibu. Yang di brankas ibu hanya fotokopi lama. Kata saya, tenang. Sertifikat asli sudah dibalik nama 3 tahun lalu. Saat almarhum Bapak hampir kehilangan rumah ini ke bank, karena tunggakan utang 2 miliar rupiah. Saya keluarkan lembar berikutnya. Rekening, koran, bukti pelunasan. Saya yang melunasi utang itu. Bu, saya kuras tabungan saya. Saya jual mobil saya. Saya ajukan pinjaman atas nama saya. Bapak menjual rumah ini kepada saya secara sah di hadapan notaris. Sebagai ganti pelunasan utang yang saya bayar. Sejak 3 tahun lalu, rumah yang ibu agung-agungkan sebagai warisan leluhur ini sudah menjadi milik saya. Secara hukum, hitam di atas putih. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wulan terduduk lemas. Reza berdiri, wajahnya panik. Maya, ini. Kamu kenapa tidak bilang dari dulu? Karena Bapak meminta saya memberi kalian kesempatan untuk tahu diri, jawab saya. Menatapnya tajam. Selama 3 tahun, saya beri. Tapi yang kalian lakukan adalah menagih sewa atas rumah saya sendiri. 4 juta. Lalu 6 juta. Lalu kalian rencanakan 10 juta. Untuk rumah yang saya sendiri pemiliknya. Saya keluarkan tumpukan bukti transfer. Semua uang sewa yang ibu tagih, saya transfer dan saya catat. Bersama surat pernyataan yang ibu paksa saya tanda tangani. Dan ini, saya angkat sebuah dokumen berlogo pengadilan. Adalah laporan pidana. Memaksa seseorang menyerahkan uang dengan ancaman pengusiran adalah pemerasan. Pasal 368. Bukti-buktinya ada di tangan saya. Lengkap. Bu Sutinah jatuh terduduk di sofa. Tapi keserakahan tidak menyerah semudah itu. Ia bangkit lagi. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Ini akal-akalanmu. Kau pasti memalsukan akta itu. Mana mungkin Bapak menjual rumah ini tanpa sepengetahuanku? Silakan dicek ke kantor pertanahan. Bu, kata saya, tenang. Mengeluarkan 1 salinan lagi. Akta jual beli ini dibuat di hadapan Pak Tommy, notaris dan saksi yang sah. Nomornya terdaftar resmi. Balik namanya, tercatat di Badan Pertanahan Nasional. Saya notaris. Bu, saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri dengan dokumen palsu. Justru karena saya tahu hukum, semua yang saya pegang ini sah 100%. Seorang kerabat tua, paman almarhum Bapak, berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya keras menahan amarah. Sutinah, katanya dengan suara berat. Aku mengenal kakakku. Kalau benar, Maya yang menyelamatkan rumah ini dari bank. Dan kakakku sendiri yang menyerahkannya pada Maya. Maka itu keputusan yang benar. Selama ini kami semua menyaksikan bagaimana kau memperlakukan anak ini. Kami diam karena mengira itu urusan rumah tanggamu. Ternyata kau menindas orang yang justru menyelamatkanmu. Wajah Bu Sutinah memucat lebih dalam. Tidak ada lagi kerabat yang berpihak padanya. Tatapan-tatapan yang dulu memujinya kini berubah menjadi tatapan jijik. Wulan, yang sejak tadi terduduk lemas, tiba-tiba menangis, pecah. Mbak Maya, maafkan aku. Soal kalung itu, aku yang menggadaikannya. Aku yang menuduhmu. Aku khilaf. Aku tahu. Wulan, kata saya datar. Aku sudah tahu sejak awal. Sama seperti aku tahu setiap kebohongan yang kalian rangkai selama 3 tahun ini. Aku hanya menunggu kalian sendiri yang menutup pintu terakhirnya. Mulutnya komat kamit, tanpa suara. Kalung emas tebal di leher Bu Sutinah kini terlihat seperti rantai, bukan perhiasan. Saya menatap Reza terakhir kali. Lalu saya keluarkan 1 amplop coklat dari dalam map. Saya letakkan di hadapannya. Dan ini
untukmu. Surat gugatan cerai. Pengacara saya sudah mendaftarkannya subuh tadi. Pernikahan ini berakhir tepat di hari kau membiarkan ibumu menampar istrimu sendiri. Lalu menyuruh istri itu minta maaf. Reza menggeleng-gelengkan kepala. Maya, jangan. Rumah ini, Masa depanku. masa depanmu. Potong saya dingin. Kau buang sendiri. Saat kau memilih diam melihat aku dihina di rumahku sendiri. Saya melirik jam tangan saya. Lalu saya menatap ketiganya bergantian. Saya beri kalian waktu 60 menit dari sekarang. Kemas barang kalian. Kalian hanya boleh membawa pakaian dan barang pribadi yang kalian beli sebelum ini. Seluruh perabot, elektronik, dan perhiasan yang dibeli dari uang sewa yang kalian peras dari saya akan saya lelang untuk mengganti kerugian. Jika ada satu barang milik saya yang kalian ambil, saya tambahkan pasal pencurian ke laporan saya. Maya, kami mau tinggal di mana? Suara Wulan bergetar. Air matanya tumpah. Kami tidak punya rumah lagi. Tinggallah dimanapun yang kalian mau. Jawab saya, tenang. Sama seperti saat ibu bilang, rumah ini bukan panti asuhan untuk perempuan miskin sepertiku. Sekarang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya menumpang di rumah siapa. Maya, Kami keluarga. Bu Sutina mencoba lagi. Suaranya kini melembut. Penuh kepura-puraan. Masa kau tega mengusir ibu mertuamu sendiri? Apa kata orang nanti? Keluarga. Saya menatapnya dingin. Ibu menagih sewa dari saya. Ibu menampar saya di depan kerabat. Ibu menyuruh saya membayar pesta orang lain. Sejak kapan itu yang namanya keluarga? Soal kata orang, biar mereka yang menyaksikan 3 tahun ini yang menjawab. Tidak ada satu kerabat pun yang membela Bu Sutina. Itulah jawaban yang paling telak. Saya menatap mereka dengan otoritas penuh seorang pemilik. 60 menit, lewat 1 menit. Saya telpon polisi dan saya serahkan semua bukti pemerasan ini ke penyidik. Dan kalian tahu, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ancaman penjara yang nyata itu memicu kepanikan luar biasa. Rasa takut pada jeruji besi mengalahkan rasa malu mereka dengan nafas tersengal. Bu Sutina, Wulan, dan Reza bangkit dari lantai dan berlarian menaiki tangga. Ceritane, tangisan, dan suara barang dibanting terdengar dari lantai atas. Para kerabat satu persatu pamit pulang, menatap ketiga orang itu dengan tatapan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. 60 menit berlalu. Pintu utama rumah Bintaro itu terbuka lebar. 3 sosok yang sehari sebelumnya merasa seperti penguasa dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Sutina tidak lagi mengenakan kalung emasnya. Wulan hanya menjinjing satu tas plastik berisi beberapa lembar baju. Reza memanggul ransel lusuh, menunduk menahan malu dari tatapan para tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu. Saya menatap kepergian mereka tanpa amarah, hanya dengan ketenangan yang melegakan. Angin sore berembus, menyapu aroma busuk yang selama 3 tahun meracuni rumah saya. Begitu langkah kaki terakhir mereka melewati pagar besi, saya menutup pintu kayu jati itu. Dan saya kunci dari dalam dengan bunyi klik yang mantap. Tapi cerita ini tidak berakhir di depan pintu. 2 minggu kemudian, Bu Sutina benar-benar dipanggil penyidik. Bukti pemerasan yang saya kumpulkan terlalu lengkap untuk dibantah. Bukti transfer, surat pernyataan yang ia paksakan, rekaman pengakuan. Semuanya berbicara. Ia tidak menyangka perempuan yang ia kira hanya penyewa miskin ternyata menyimpan setiap jejak kejahatannya dengan ketelitian seorang notaris. Wulan, yang ternyata terlibat dalam menggadaikan kalung, lalu menuduh saya mencuri, juga harus berurusan dengan masalahnya sendiri. Tas-tas mewah yang ia banggakan, satu persatu ia jual untuk biaya pengacara. Reza datang ke kantor saya sekali, memohon agar saya mencabut gugatan cerai. Ia berkata, ia hilaf, ia menyesal. Ia akan berubah. Saya hanya menatapnya, lalu meminta security mengantarnya keluar. Sebagian orang baru menghargai sesuatu setelah ia kehilangannya. Tapi penyesalan yang datang setelah kehancuran bukan lagi tanggung jawab saya untuk menampungnya. Perabotan, elektronik,
dan perhiasan yang dibeli dari uang yang mereka peras. Saya lelang seperti yang saya katakan. Sebagian hasilnya saya sumbangkan ke panti asuhan. Panti asuhan yang sesungguhnya. Tempat di mana orang-orang yang benar-benar membutuhkan diterima dengan tangan terbuka, bukan dihina. Malam pertama setelah rumah itu kosong, saya berjalan menyusuri setiap sudutnya. Rumah yang sama, tapi terasa berbeda. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi tatapan menghina. Hanya keheningan yang untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Terasa seperti kedamaian, bukan ketakutan. Mbak Asih tetap tinggal bersama saya. Saya menaikkan gajinya, dan saya perlakukan ia seperti keluarga. Ia satu-satunya yang pantas tinggal di rumah ini bersama saya. Malam itu, kami makan bersama di meja yang sama. Ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang terasa jauh lebih lezat daripada semua rendang mahal di acara-acara keluarga itu. Ibu Maya akhirnya bisa istirahat, kata Mbak Asih sambil tersenyum. Iya, Mbak, jawab saya. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, kasus pemerasan Bu Sutinah masuk persidangan. Bukti yang saya susun terlalu kokoh. Ia dijatuhi hukuman, lengkap dengan kewajiban mengembalikan seluruh uang yang ia peras. Di persidangan, perempuan yang dulu duduk seperti ratu di sofa kulit itu, kini duduk menunduk di kursi terdakwa, tanpa kalung emas, tanpa daster sutra, tanpa kerabat yang dulu memujinya. Tak satu pun dari mereka datang. Wulan, yang impiannya menjadi sosialita, hancur lebur. Kini bekerja serabutan untuk menutup utang-utangnya. Tas-tas mewah yang dulu ia pamerkan di depan saya, satu persatu berpindah ke toko barang bekas. Dan Reza, lelaki yang membuang istri sempurna, rumah miliaran, dan seluruh masa depannya, hanya karena tidak punya keberanian untuk berdiri membela yang benar. Kini tinggal di kontrakan sempit. Setiap awal bulan, ia harus membayar uang sewa kepada pemilik rumah orang lain. Sebuah ironi yang sempurna. Lelaki yang dulu membiarkan ibunya menagih sewa atas rumah istrinya, kini menjadi penyewa sejati. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa bebas. Ada satu hal yang sering saya pikirkan setelah semua ini berlalu. Selama 3 tahun, mereka memperlakukan saya seperti orang yang tidak punya apa-apa. Padahal justru sayalah yang memegang segalanya. Mereka begitu sibuk merasa berkuasa, sampai lupa bertanya satu pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya pemilik rumah yang mereka tinggali? Kesombongan memang seperti itu. Ia membutakan orang dari kebenaran yang ada tepat di depan matanya. Begitulah akhir dari kesombongan Bu Sutinah, yang bermimpi menjadi kaya dari menjual properti orang lain. Padahal properti itu sudah lama bukan miliknya. Ia menelan pil pahit yang ia racik sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau ketenangannya. Orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling berbahaya saat ia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dan jangan pernah menghina tangan yang diam-diam menyelamatkanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Maya dulu. Perempuan yang menanggung penghinaan dalam diam. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka menghormati seseorang atau menunggu waktu yang tepat. Jika kalian salah satu dari mereka, ingatlah, kesabaran bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kesabaran itu berubah menjadi penjara seumur hidup. Ada batas. Dan kalian berhak menegakkan batas itu. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang memilih diam saat istrinya diinjak. Mengira netralitas adalah kebijaksanaan. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Mereka baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang menjadikan rumah sebagai senjata dan menantu sebagai pelampiasan, yang lupa bahwa kebaikan hati menantu bukanlah kewajiban, melainkan pemberian yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menindas atau memilih untuk menghargai. Dan setiap pilihan
punya konsekuensinya masing-masing. Setahun setelah semua itu berakhir, Saya masih tinggal di rumah Bintaro yang sama, tapi rumah itu kini benar-benar menjadi rumah, bukan penjara. saya mengubah kamar gudang yang dulu pengap itu menjadi ruang kerja kecil. Tempat saya menelaah akta di akhir pekan. Saya menanam bunga di halaman. Saya mengundang teman-teman. Bukan kerabat yang menghakimi. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Saya bisa tertawa di rumah saya sendiri tanpa rasa takut. kadang di sore yang tenang, saya teringat pesan terakhir almarhum Bapak. Beri mereka kesempatan, katanya. Tapi kalau mereka menginjak harga dirimu sampai titik nadir, baru bicaralah dengan hukum. Saya menghormati pesan itu sampai akhir. Saya memberi kesempatan selama 3 tahun. Dan saat kesempatan itu, mereka injak-injak. Saya tidak balas dengan teriakan atau air mata. Saya balas dengan dokumen, dengan pasal, dengan kebenaran yang sah secara hukum. Itulah cara seorang perempuan yang tenang membela dirinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Maya sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, Jangan lupa berikan dukungan dan bagikan ke keluarga kalian. terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.